Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai HTML dan CSS. Setelah terakhir itu kita belajar mengenai media query ya. Sebetulnya hanya sekedar pengenalan saja mengenai media query. Lalu kemarin juga membahas mengenai CSS animasi dan lain-lainnya. Untuk sekarang kita masuk ke pembahasan yang berbeda dari yang sebelumnya, masuk ke chapter yang baru, yaitu kita akan membahas mengenai JavaScript. Ini kita baru masuk ke bahasa pemrogramannya ya. Kalau sebelumnya HTML sama CSS itu bukan bahasa pemrograman, jadi kita baru sekarang masuk ke bahasa pemrogramannya. Oke, untuk yang kemarin itu kita membahas mengenai HTML. Ini hanyalah sebagai bahasa markup atau penanda. Jadi dia yang akan menentukan layout dan lain-lainnya itu menggunakan HTML ya. Lalu kita membahas mengenai CSS. Kalau kita bahas mengenai CSS ini lebih ke presentasi, artinya kalau yang di HTML ini hanya sekedar dasar saja, istilahnya hanya row-nya ya, biasanya kita sebutnya row-nya. Lalu CSS itu adalah kita mengendalikan tampilannya ya. Jadi nanti tampilannya mau seperti apapun itu kita atur di CSS. Nah, sedangkan sekarang ini kita masuk ke JavaScript-nya, yaitu programming language behavior-nya. Jadi nanti yang akan mengatur behavior atau mau seperti apa sih nanti halaman web itu akan seperti apa, kita bisa atur dengan menggunakan JavaScript. Nah, untuk zaman sekarang eh, sebuah web itu tidak hanya sekedar dari dua hal ini saja ya. Jadi syarat syarat minimum sebuah website itu menjadi tiga hal ini. Jadi minimal itu harus ada HTML, CSS, sama JavaScript ya. Untuk yang sekarang itu sudah pasti harus menggunakan JavaScript ya. Oke. Nah, cara kerja JavaScript kalau misalkan dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, misalkan di sini ada CSS, sorry, misalkan kita mempunyai C++, Java, sama .NET. Nah, untuk ketiga aplikasi ini atau bahasa pemrograman ini, dia berjalan di dalam sistem operasi. Artinya tidak membutuhkan aplikasi yang lain, asalkan diinstal selesai. Nah, berbeda dengan uh, JavaScript, itu membutuhkan sebuah browser. Artinya ada satu perangkat lagi yang dapat dijalankan agar JavaScript bisa berjalan dengan semestinya. Ya, jadi sebetulnya JavaScript itu tidak berjalan di dalam operation system, tapi dia berjalan di dalam browsernya, karena ini web ya. Jadi kan untuk menjalankan web dia harus menggunakan browser. Jadinya untuk yang JavaScript dia harus running di dalam browser ya. Jadi itu perbedaan dengan JavaScript yang lain, perbedaan dari bahasa pemrograman yang lain dengan JavaScript. Nah, selain itu juga, karena dia berjalan di dalam browser, sebetulnya JavaScript tidak dapat mengakses local file. Artinya kalau misalnya kalian belajar bahasa pemrograman yang lain, pasti memiliki fungsi bagaimana cara mengambil file dari local file, ataupun misalkan kita untuk menulis atau membuat file dari bahasa pemrograman yang lain kalau misalkan yang berjalan di sistem operasi. Tetapi karena di browser kita tidak bisa mengakses seperti ini, tidak bisa mengakses file yang berada di lokal. Yang kedua, tidak dapat mengakses secara langsung database ya. Kalau dulu itu memang tidak bisa, karena kalau misalnya kita pun menggunakan Ajax, tetap aja pengaksesan ke database-nya itu tidak menggunakan JavaScript, tapi menggunakan bahasa pemrograman sebagai backend-nya. Jadi yang Ajax-nya itu hanya mengatur dia berjalan di front end, tapi bisa langsung mengambil ke database-nya. Tapi yang mengambil datanya bukan bukan JavaScript, tapi tetap bahasa pemrograman yang lainnya. Tapi untuk sekarang ini ada perubahan, nanti saya coba ceritakan. Nah, karena dia berjalan di browser, jadinya dia tidak bisa mengakses hardware. Nah, JavaScript itu adalah client-side language, artinya dia khusus untuk bahasa di client side.
Kalau untuk dulu seperti itu, cuma sekarang itu sebenarnya sudah terpecahkan. Jadi pada faktanya kalau sekarang itu JavaScript juga itu bisa berjalan di server side. Artinya ada teknologi baru yang memungkinkan JavaScript berjalan di server. Nah, teknologi ini disebut dengan Node.js, dan ini teknologinya, dan ini adalah frameworknya ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan JavaScript berada di server, kita harus install dulu yang Node.js, baru kita nanti baru kita bisa menggunakan Express sebagai frameworknya ya. Jadi ini yang sebagai pendukungnya. Jadi untuk yang sekarang itu kalau misalkan kalian nanti browsing, nanti bakal banyak mengenal yang namanya full stack ya, full stack JavaScript. Ada yang singkatannya, ada yang min, ada yang mern ya. Ini M-nya itu untuk Mongo, untuk bahasanya ya, MongoDB. E-nya itu adalah Express. Nah, untuk yang A sama R itu adalah library untuk front end-nya. Ada yang menggunakan Angular, ada yang juga yang menggunakan React.js. Jadi ini A sama R itu adalah Angular sama React.js, dan untuk N-nya itu adalah Node.js. Ini yang paling sering digunakan ya, full stack-nya itu mern sama min sama mern. Ini yang paling banyak digunakan. Kalau ada yang baru ya berarti nanti ada yang namanya, kalau nggak salah itu adalah MEVN, V-nya itu adalah Vue.js ya. Jadi tinggal dengan, biasanya hanya pembedanya itu adalah di front end-nya saja. Library front end atau framework yang digunakan itu apa ya, itu hanya pembedanya. Nah, ini yang membuat JavaScript bisa dikatakan sebagai full stack, artinya bisa berjalan di server side dan juga bisa berjalan di server side dan berjalan di front side, di client side. Jadinya ini yang memecahkan kalau misalkan JavaScript hanyalah sebagai client side language. Nah, jadi sekarang bisa dilakukan di server side language. JavaScript bukanlah Java, jadi ini sangat berbeda. Jadi jangan hanya samakan kalau misalkan JavaScript itu adalah Java. Ini sangat berbeda. Jadi JavaScript bukan bagian dari Java. JavaScript ada interpreted, bukan compile. Jadi tidak ada compiler di dalam JavaScript ya, jadi langsung interpreted langsung di browsernya. JavaScript sama seperti bahasa yang lain pun, JavaScript itu case sensitive. Nah, jadi untuk yang case sensitive, jadi setiap fungsi yang berjalan di dalam JavaScript itu case sensitive, artinya semua menggunakan huruf kecil. Jadi kalau misalkan kita menggunakan huruf besar itu tidak akan berjalan, artinya itu salah ya. Jadinya tetap harus case sensitive. Rata-rata biasanya sih pasti menggunakan huruf kecil. Nah, ini untuk statement pun, untuk statement kita bisa menggunakan alert seperti ini, statementnya seperti ini ya. Nah, sebaiknya tidak kalau untuk penutup titik koma ini kita harus pindahkan. Jadi dibikin per baris seperti ini. Jadi tidak digabung di dalam satu baris kesatuan. Lalu, nah, kalau misalkan kita memiliki sebuah teks, misalkan string ya, misalkan string panjang sampai ke samping, itu bisa kita cut seperti ini, asal yang penutupnya itu tetap di dalam satu seperti ini. Jangan lakukan seperti ini. Misalkan kita bikin penutup di sini, itu dianggapnya sebagai dua statement ya. Selama dia dimiliki satu statement, itu silakan saja. Jadi jangan tutup seperti ini ya. Ini bakal dianggap sebagai
tetap menjadi satu statement. Nah, untuk white space incentive itu tergantung dari di mana dia space-nya ya. Space-nya tergantung dari, kalau ini tidak akan ini. Kalau yang ini tidak akan di read, tidak akan dibaca, tetap aja ya yang dibacanya itu adalah di antara tanda petik. Ini yang akan mempengaruhi, ya. Bukan sebelum ataupun sesudah seperti ini. Ya, ini tidak akan berpengaruh. Nah, untuk penulisan komentar, komentar ada dua hal. Yang pertama adalah inline, single line, ada yang multiple line. Kalau untuk yang inline kita bisa menggunakan tanda garis miring 2 seperti ini. Ini untuk yang single. Untuk yang single, dan ini untuk yang multiple. Nah, untuk yang multiple menggunakan tanda miring, garis miring bintang. Untuk yang pembukanya dan penutupnya adalah bintang garis miring. Jadi selama dia mau berapa baris pun itu silakan, yang terpenting ada untuk pembuka dan untuk yang penutupnya. Oke, kita langsung ke bagaimana cara menulis di JavaScript-nya, di coding-nya. Oke, kita lah. Di sini saya sudah ada halaman. Ini masih kosong. Saya sudah pernah menjelaskan di awal, untuk penulisan JavaScript itu sebaiknya di akhir sebelum tanda penutup dari body. Artinya penelusurannya itu cara ini ya, di dalam HTML-nya dia tersusun, artinya dia terkirim dari atas. Jadi biasanya itu adalah JavaScript, dia membutuhkan semua halaman di load dulu, baru dia JavaScript-nya akan bekerja. Makanya script itu sebaiknya kita simpan di paling akhir. Ini saya contohkan untuk di ini secara di embed aja. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk output sebentar. Untuk output sendiri itu JavaScript itu ada beberapa cara penulisan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan dokumen write. Seperti ini. Kita lihat. Nah, itu. Ini jadi satu syarat ya. Nah, dia akan muncul langsung di dokumennya. Dia langsung akan muncul, tapi ini ada kerugian. Kalau misalkan kita menggunakan dokumen write, kemungkinan besar semua HTML itu akan hilang semuanya. Istilahnya akan tertimpa oleh dokumen write ini. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan dokumen write di halaman HTML yang sudah memiliki strukturnya, artinya sudah memiliki kontennya. Ya, jadi saya tidak menyarankan. Yang kedua, itu kita bisa menggunakan yang namanya inner HTML. Dokumen get element by ID. Nah, untuk inner HTML, untuk menggunakan inner HTML ini kita harus, misalnya kita menggunakan DOM ya. Jadi ada dokumen yang kita mengambil berdasarkan ID. Nanti ditempatkan di dalam ID tersebut. Artinya dalam menggunakan get element by ID ini, kita harus memiliki sebuah elemen yang memiliki ID tertentu. Misalkan saya bikin di sininya, coba div seperti ini. Nah, dokumen get element by ID inner HTML, artinya di dalam HTML-nya. Kita akan sematkan di sini. Coba JavaScript output ID-nya tadi itu adalah coba. Kita lihat sini. Nah, ini. Kalau misalkan kita lihat di dalam elemennya, untuk yang nah ini, scriptnya itu sudah berada di
yang inner HTML sudah kelihatan di sini ya. Coba JavaScript output ini sudah masuk di dalam. Jadi coba JavaScript output ini sudah berada di antara ID coba ya. Jadi ini sudah masuk sebetulnya ke dalam elemen ID-nya. Oh ya, untuk menampilkan elemen konsol ini itu tinggal diklik kanan saja halamannya, lalu inspect. Nanti akan muncul seperti itu tadi ya. Oke. Yang ketiga itu kita bisa menggunakan yang namanya console log test output, dan ini biasanya berguna untuk debug atau debugger ya, sebagai debugger ya. Jadi output yang ditampilkan di dalam konsol itu tidak akan muncul di dalam halaman, berbeda dengan inner. Kalau inner tadi untuk menampilkan di dalam halamannya, tetapi kalau konsol itu tidak akan muncul di halamannya, tetapi akan muncul di tab konsol di inspect yang tadi. Kalau kita refresh, nah dia akan muncul di sini. Ini sebagai debugger atau mengecek apakah memang, biasanya saya gunakan itu untuk mengecekkan apakah memang datanya benar dikirimkan ataukah value dari suatu variabel itu memang betul atau tidak. Nah, kita bisa ceknya itu di konsolnya. Ya, jadi untuk pengecekan debugger itu saya sarankan tidak menggunakan inner HTML karena akan mengganggu secara keseluruhan dari tampilan webnya. Jadi sebaiknya menggunakan konsol. Ya, jadi sebagai seorang pemrograman di sini ya, saat kita memprogram JavaScript itu sebaiknya memang selalu diaktifkan konsolnya, karena pengecekan mengenai JavaScript ada kesalahan ataupun tidak itu bisa diceknya di konsol ya. Jadi untuk yang sekarang itu tetap harus diaktifkan konsol. Oke, kita lanjut lagi ke variabel. Cara penulisan variabel sebetulnya sama seperti yang lainnya juga. Kita menggunakan var sebagai pendeskripsian dari sebuah variabel. Kita menggunakan var, ini huruf kecil semua, diperbolehkan. Mau menggunakan huruf kecil dan huruf besar itu silakan, huruf kecil semua, untuk satu karakter pun silakan. Syarat variabel itu boleh huruf, number, ada beberapa karakter yang lain itu silakan. Cuma yang tidak diperbolehkan itu adalah jika menggunakan sebuah variabel yang di depannya itu adalah berupa angka. Tidak diperkenankan menggunakan angka sebagai awalan dari variabel. Kalau misalkan di akhir itu silakan. Ya, itu jadi penanda kalau misalkan ini tidak diperbolehkan. Nah, untuk pendeclaration variable itu sebetulnya ada 3. Kita bisa menggunakan, tadi kita sudah mengenal var, ada yang menggunakan let, ada yang menggunakan cons atau konstanta. Cuma kalau misalkan sekarang itu yang var itu sudah tidak disarankan. Artinya untuk pendeklarasian variabel itu tidak disarankan menggunakan var. Tapi kita bisa menggunakan let. Kalau misalkan di sini dilihat, kalau misalkan antara konstanta, let, dan variabel itu skopnya itu berbeda. Kalau konstanta dan let itu skopnya blok. Jadi mau blok apapun, mau pengulangan, mau pengcondition itu sudah termasuk ya. Nah, kalau var itu bloknya itu adalah function. Artinya kalau misalkan pendeklarasian ini bisa di luar. Kalau misalkan di luar itu dianggapnya sebagai global variable. Kalau misalkan di dalam sebuah fungsi itu berarti harus berada di dalam sebuah fungsinya sendiri ya. Jadi ini sebetulnya tidak disarankan. Jadi kita bisa menggunakan let saja. Reasonable, kalau konstanta tidak bisa di-reassign ulang. Artinya tidak bisa mendeskripsikan ulang konstanta tersebut. Karena ini sebutnya nilainya itu adalah konstanta. Kalau untuk let ataupun var itu masih bisa. Jadi bisa di-reassign nilainya. Nah, karena untuk yang konstanta ini tidak reassignable, artinya tidak bisa di-assign ulang nilainya, maka dia sifatnya adalah mutasi. Nanti saya coba perlihatkan mutasi itu seperti apa. Yang ini pun sudah pasti bisa. Jadi untuk merubah nilai konstanta sebetulnya bisa diubah, tapi tidak bisa di-reassign ulang. Cara mengubahnya itu adalah dengan menggunakan mutasi. Ya. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan var itu adalah mendeklarasikan variabel berdasarkan pada scope fungsi atau function, scope function, yang berarti
Saat variabel dibuat di dalam sebuah fungsi, semuanya itu di dalam fungsi dapat mengakses variabel tersebut. Kecuali sebuah function scope, variable function scope dibuat di dalam sebuah fungsi yang dapat tidak kecuali jika variabel tersebut dibuat di dalam fungsi yang tidak bisa diakses oleh fungsi di luar dari fungsi tersebut. Artinya ya, kalau misalkan kita sudah membuat variabel di dalam fungsi, artinya variabel tersebut tidak dapat diakses kalau misalkan variabel tersebut di luar fungsi tersebut tidak akan bisa diakses, ya. Jadinya harus berada di dalam fungsi tersebut. Artinya saat kita pengen mengakses variabel tersebut, ya tetap harus berada di dalam fungsi. Kalau di luar fungsi berarti tidak akan bisa diakses. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada seperti contoh awal. Ini ada sebuah fungsi. Kita deklarasikan variabelnya di sini, myvar sama dengan nick. Kita konsolkan myvar. Nah, ketika variabelnya diakses di luar fungsi, maka dia akan throws a reference error atau myvar is not accessible outside the function. Makanya ini tidak akan dapat diakses karena berada di luar fungsinya. Nah, ini pun sama seperti ini. Ini contoh yang kedua, misalkan di sini ada contoh juga var masih berada di dalam fungsi. Nah, ketika bernilai if, ini ada block scope ya. Nah, if ini disebut dengan block scope jika bernilai true, var sama dengan John. Artinya saat kita konsolkan, yang myvar ini bukan lagi menjadi nick karena sudah kita ubah di dalam block scope if-nya. Jadi kalau kita konsolkan, artinya dia akan berubah menjadi John. Nah, saat di luar block scope yang fungsi ini, yang if ini, nilainya tetap jadi John. Artinya tetap berubah. Ketika ada perubahan di dalam block scope, itu tetap nilai variabelnya itu di akhir itu tetap sama, ya. Tidak balik lagi ke nilai awal yaitu nick, ya. Jadi saat kita mengaksesnya atau mereassign di dalam block scope, tetap dia akan berubah sampai ke akhirnya, sampai ke n-nya itu tetap bakal berubah, ya. Berbeda dengan let. Nanti kita coba lihat let. Nah, kalau let itu sebenarnya hampir sama, cuma let itu mendeklarasikannya itu dengan dalam block scope. Nah, dan let tidak dapat diakses sebelum mereka di-assign atau kita deklarasikan let tersebut. Jadi tidak akan bisa diakses. Dan let cannot be redeclared atau tidak dapat dideklarasikan ulang di dalam scope yang sama. Kita lihat di sini. Ini ada sebuah fungsi sama seperti yang tadi, sebenarnya seperti yang dicontoh di var. Kita menggunakan let di sini. Kita assign nilainya itu adalah nick. Di dalam block scope if, jika let kita reassign nilai letnya sama dengan John, artinya kita konsolkan, artinya dia akan mengeluarkan nilai John. Tapi setelah keluar dari block scope, saat kita akses myvar yang tadi, itu bukan lagi jadi John, tetapi dia balik lagi ke nilai awal yaitu adalah nick, ya. Jadi perubahan yang dilakukan di dalam block scope ini dia tidak mempengaruhi nilai awal yang sudah kita assign di awal yang ini. Jadi yang di akhir ini tetap sama, ya. Jadi tetap sama, jadi tidak akan berubah walaupun sebenarnya kita melakukan perubahan di dalam block scope if. Jadi tidak berpengaruh. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan cara mengaksesnya itu cara mengakses let itu tetap kita harus assign dulu. Nah, artinya kalau misalkan konsol myvar ini sudah pasti tinggal ada ya. Walaupun sebenarnya di sini dia berada di baris yang keduanya. Artinya tetap kalau misalkan saat kita memanggil myvar ini, nama variabelnya itu harus di-assign di awal, maka dia baru bisa diakses. Jadi tetap harus berada di awal, baru kita bisa aksesnya. Ya, jadi ini tidak boleh. Jadi harus kita definisikan dulu
baru kita bisa lakukan pemanggilannya. Console log my var seperti ini ya, ini yang benar. Nah, ini pun sama seperti yang sudah dikatakan di awal. Untuk let itu tidak bisa redeclare di dalam blok yang sama. Artinya kalau misalkan tadi di sini sebenarnya ini di redeclare. Ini let, ini let. Ini nggak jadi masalah karena bloknya beda. Kalau yang ini di blok function, kalau yang ini di blok if, jadi tidak masalah. Kecuali kalau misalkan ini pendeklarasian itu di dalam blok yang sama, karena ini di, misalkan anggaplah ini di if seperti ini. Nah, ini tidak boleh, dia akan error karena di pendefinisiannya pengulang, jadi ada dua. Kalau tadi kan berbeda, jadi kita tidak bisa mendefinisikan let di dalam blok yang sama. Nah, kalau konstanta ini hampir sama seperti yang let, dia block scope, tidak dapat diakses before atau sebelum di-assign, dan tidak dapat di-redeclare di dalam scope yang sama, dan tidak bisa di-assign. Hampir sama seperti let, cuma dia tidak bisa di-assign ulang. Ini yang membedakannya. Namanya konstanta, jadi tidak bisa di-assign ulang. Cuma, nah ini contohnya ya. Ini konstanta, ini saat kita mereassign ulang, dia akan error karena ini sifatnya konstanta, jadi tidak boleh. Ini pun sama, tidak boleh. Nah, untuk mengubahnya agar dapat dimutasikan, agar dapat bisa diakses, kita bisa ubah menjadi sebuah objek ataupun array. Kita lihat contoh yang menggunakan objek. Ini kita buat konstanta person, nilainya itu adalah objek. Nah, yang maksudnya mutasi tadi yang dapat berubah itu adalah value yang di dalam objeknya. Artinya kalau misalkan kita lakukan person.name, ini kan belum di reassign ya, ini belum di reassign, dia sudah di dalam. Saat kita melakukan ini, kita person.name sama dengan zone, ini bakal berhasil. Ini bisa boleh dilakukan ya, jadi tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah langsung ke nama variabelnya. Kalau yang ini kan dia mutasi dari nama variabelnya, artinya dalam bentuk yang lain atau dalam bentuk objek ataupun array pun nggak jadi masalah. Ini tetap bisa, mau objek mau array pun nggak jadi masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah reassign nilai variabel, nilai dari konstanta tersebut ya, jadi tidak boleh. Kalau misalkan langsung seperti ini yang tidak boleh. Kalau untuk yang menggunakan mutasi, menggunakan objek ataupun array itu dipersilakan. Oke, kita lanjut ke kondisional. Untuk kondisional sih sebenarnya sama aja ya, seperti hal yang lain. Saat kalian memahami sebuah bahasa pemrograman, kondisional pun sama sepertinya. Kita menggunakan if, dan di sini ada kondisinya, ini ada statementnya atau argumen ya. Argumen. Dan ini adalah kode yang lainnya. Ini kalau misalkan dua kondisi. Kalau misalkan satu tinggal pakai if saja. Kalau untuk dua kondisi if else, kalau misalkan ada lebih dari dua kondisi, kita bisa menggunakan else if. Jadi seperti if di sini else if pakai spasi ya. Else if terakhir kita bisa menggunakan else ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, untuk yang lain pun switch and case pun bisa ya sebenarnya. Switch case pun bisa. Ini salah satu alternatifnya saja ya, kalau misalkan mau menggunakan else dan else seperti ini. Ini untuk kondisional. Nah, untuk operator ini sama. Untuk operator aritmatika ada tanda kali, ada tanda bagi, ada tanda tambah ataupun sama kurang. Ini pun sama. Untuk assignment ada sama dengan, tambah sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, dan bagi sama dengan. Fungsinya sama dengan bahasa yang lainnya. Jadi tidak ada perbedaan ya.
Nah, untuk yang assignment atau equality, ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalkan kita sama dengan assignment, berarti kita memberikan sebuah value ke dalam sebuah variabel. Artinya seperti tadi, misalkan myvar sama dengan 1, artinya nilai dari myvar ini adalah 1. Kalau equality, ini biasanya untuk sebuah kondisi. Misalkan if myvar sama dengan 2, nah, seperti ini ya. Ini untuk kondisi equality-nya sama, apakah myvar-nya bernilai 2 atau tidak. Nah, ada satu lagi, yaitu adalah strict equality. Bedanya apa dengan yang equality ini? Nah, untuk strict equality ini, saya bahas dulu untuk equality. Equality ini tidak dilihat tipe datanya seperti apa. Artinya kalau misalkan myvar-nya sama dengan 2, atau misalkan di sini saya buat 2 dulu ya. Misalkan 2 di sini. Artinya ini kan integer. Ini nilainya integer. Kalau misalkan if myvar sama dengan, saya menggunakan string di sini, ini tetap dilihat, tetap bakal bernilai true. Karena nilainya pun sama sebetulnya, tidak secara tipe data. Equality dilihat dari berdasarkan secara value. Artinya di sini 2 dan sini 2 itu tetap sama dianggapnya. Nah, kalau strict equality itu dilihat sampai ke tipe data. Artinya, kalau di sini myvar-nya adalah 2 integer, sedangkan saat pencarian kondisi di sini kita menggunakan string, artinya dia akan bernilai false. Karena ini nilainya itu adalah, tipe datanya adalah string. Jadi akan salah. Ya, jadi tergantung nanti kondisinya seperti apa, penggunaannya pun seperti apa. Biasanya ada kasus tertentu yang memang yang mengharuskan kalau misalkan value ini harus sama, tidak hanya dilihat dari nilai, tapi juga dilihat dari tipe data. Bisa kita gunakan tanda sama dengannya 3 atau strict equality. Jadi ini fungsinya untuk strict equality. Nah, untuk logical ini untuk yang dan, ini untuk yang or ya. Jadi and or ya. Nah, ini untuk yang logical and dan untuk yang logical or ya. Nah, untuk modulus di sini kita menggunakan tanda persentase. Sama juga fungsinya seperti yang lain, artinya sisa bagi. Untuk yang postfix pun sama, ataupun increment dan decrement pun sama, fungsinya dengan menggunakan postfix dan prefix ya. Ini pun sama, postfix dan prefix, jadi tidak ada perbedaan. Oke. Nah, untuk looping ada beberapa cara penggunaannya. Bisa kita menggunakan while yang pertama. Nah, ini pun sama cara dalam penulisannya. While ini kondisinya, selama kondisinya masih memenuhi, maka dia akan terus dijalankan. Maksudnya while kan seperti itu ya. Ini yang akan dijalankannya. Lalu ada yang do while atau lakukan, sebenarnya sama seperti tadi ya. Lakukan statement ini selama kondisi ini bernilai true ya. Ya, saya harap sih kalian sudah paham ya mengenai while dan do while. Itu pun fungsinya sama dengan bahasa yang lain juga ya. Untuk for pun sama. For ini yang pertama itu adalah pendefinisian nilai awalnya, initial state-nya, dimana kita menggunakan i sama dengan 1. Ini kondisinya, kondisi pengulangannya. Ketika i lebih kecil dari 10 dan ini penambahan increment-nya ya. Ini inisial, ini kondisinya, dan ini untuk yang increment-nya. Untuk break ini untuk berhenti dari pengulangan ya. Jadi ketika ada sebuah kondisi, misalkan biasanya dalam pengulangan ya, jadi biar semua nilainya tidak usah
lakukan pengulangan keseluruhan atau iterasinya biar berkurang, tidak melakukan keseluruhan pengulangan. Jadi kita bisa bikin kondisi ketika, tapi ini memiliki syarat kalau misalkan kondisinya itu hanya ada satu yang benar. Ya, artinya di sini dikatakan contohnya ya, jika I sama dengan 5 maka selesai. Jadi nanti outputnya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ketika I-nya sudah 5, ya berarti dia dianggap selesai. Jadi tidak akan melakukan pengulangan sampai ke 100 ya. Jadi sisanya dari 6 sampai 100 itu tidak akan dijalankan ya. Ini pun sama, untuk continue ini hampir sama. Jadi tidak berhenti ya, tapi dia akan terus berjalan. Nah, untuk membuat fungsi pun sama seperti yang lainnya. Kita menggunakan function, peneclaration function, dan ini adalah nama fungsinya. Nama fungsinya ada kurung tutup, ini bracketnya, dan di dalamnya itu adalah isi fungsinya. Dan pemanggilannya tinggal kita panggil aja my function seperti ini ya. Itu untuk fungsinya. Nah, untuk parameter penulisannya sama juga. Di dalamnya kita tinggal namakan parameter aja. Ini parameter pertama, parameter kedua, tinggal kita bisa lakukan tinggal kita beri tugaskan aja dengan parameter yang nanti akan diapakan ya. Nah, untuk pemanggilannya tetap harus menggunakan parameter. Artinya kalau misalkan di sini ada dua parameter tapi kita memanggilnya satu, nanti bakal error karena yang dibutuhkan di dalam fungsi tersebut itu harus ada dua. Kalau misalkan mau hanya salah satu, ya berarti di dalam fungsinya misalkan ya my function, kalau misalkan optional ya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Artinya dia parameternya dia jadi optional. Jadi saat kita memanggil nama fungsinya juga function seperti ini, ya dia tetap akan berjalan. Karena yang nilai X-nya 0 dan Y-nya 0 dianggapnya. Ini secara defaultnya ya. Oke, kita masuk ke array. Nah, cara pembuatan array itu kita bisa menggunakan ini kebalik. Cara membuat array itu, nah, kita bisa menggunakan mau var ataupun let, itu silahkan. Ini nama arraynya, dan kita buat menggunakan tanda bracket seperti ini untuk mengidentifikasi sebagai array ya. Atau misalkan kalau misalkan mau array kosong, berarti kita bisa lakukan seperti ini. Ini untuk pendisian awal ya. Kalau misalkan mau sama itemnya, jadi bisa seperti ini, var fruits apple mango orange, seperti ini. Ini untuk tipenya string. Nah, kalau misalkan di dalamnya mau campuran itu silakan. Misalkan di sini ada 2, itu tipe integer, itu nggak jadi masalah. Ini kan string integer, itu nggak jadi masalah ya. Jadi di dalam arraynya bersifat multiple tipe data ya. Jadi tidak hanya satu array saja ya, tidak hanya satu tipe data saja. Nah, cara mengaksesnya kita langsung saja ke contoh. Biasanya saya buat array, misalkan tadi let saya buat fruits ya. Yang pertama apple, mango, orange. Nah, untuk mengaksesnya bisa kita langsung, saya menggunakan console log aja ya. Sini langsung menggunakan fruits. Kalau misalkan mau semua, nanti muncul seperti ini. Ini indeksnya 0, 1, dan 2. Kalau misalkan mau langsung ke elemennya,
kita mengaksesnya dengan menggunakan index number. Jadi bisa di sini console.log, misalkan kita pengen mengakses mango, artinya di sini fruits tadi ini yang 0, 1 dan 2. Kalau mango berarti 1. Kita lihat hasilnya. Nah, ini mango, artinya dia yang bernilai 1, indeks 1 ya. Nah, untuk mengganti ya tinggal langsung aja. Misalkan kita pengen mengganti yang mango ya, kita coba ubah mango jadi mangga. Kita lihat hasilnya. Nih, yang awalnya mango karena tidak kita tadi sudah lakukan penggantian jadi mangga, ya setelah kita konsol lagi, kita akses arraynya, dia berubah jadi mangga. Itu untuk mengganti arraynya. Selanjutnya, nah kita ada beberapa metode untuk array. Jadi ada metode pop, ada metode push, ada metode shift, ada unshift, dan length. Kalau untuk pop itu untuk menghapus elemen terakhir dari array. Metode push untuk menambahkan elemen baru di posisi terakhir. Metode shift itu adalah untuk menghapus elemen pertama array. Unshift untuk menambahkan elemen baru di posisi pertama. Dan untuk length itu untuk menghitung jumlah elemen array. Kita akan coba. Yang pertama itu kita lakukan pop. Fruit.pop artinya kita sudah menghapus 1. Ya, kalau misalkan dilihat di sini artinya kita sudah menghapus yang orange. Kita coba cek hasilnya setelah di pop. Nah, ini sudah jadi 2 karena yang orange-nya itu sudah kita hapus dengan menggunakan pop. Kalau untuk menambahkan array baru di akhir itu kita bisa menggunakan push. Saya tambahkan jeruk di sini. Kita cek lagi. Ini. Yang ini yang dihapus. Sorry. Ini tadi dihapus dulu. Ini dihapus dan ini jadi muncul lagi yang jeruk. Ya. Jadi sudah ada lagi yang array jeruknya, sudah nambah. Itu untuk menggunakan push. Jadi untuk menambahkan elemen array di akhir itu bisa menggunakan push. Oke, selanjutnya masuk ke shift. Kalau shift itu untuk menghilangkan di elemen pertama, untuk menghapus elemen pertama array. Kita lakukan fruits.shift. Kalau kita konsol fruitnya, kita lihat hasilnya yang apple tadi sudah hilang karena kita menghapus yang indeks yang pertama. Artinya untuk yang mangga sama jeruk itu sudah bergeser indeksnya menjadi 0 dan 1. Yang awalnya itu adalah 1 dan 2. Ya, jadi indeksnya pun bergeser. Nah, kalau untuk yang menambahkan, kita bisa gunakan unshift. Misalkan saya masukkan anggur. Kita lihat hasilnya. Nah, ini indeksnya bertambah anggur. Ya, sebenarnya untuk menggeser dari awal, untuk melakukan shift secara ini ya, shift sama unshift itu lebih susah dibandingkan dengan menggunakan pop sama push. Kenapa? Karena untuk yang misalkan untuk yang unshift aja, yang unshift kan itu menambahkan elemen array di awal, artinya kan kita harus menggeser yang di awal sebelumnya. Jadi kita menggeser array yang sebelumnya dulu, baru kita masukkan elemen baru. Berbeda kalau misalkan kita masukkan
menggunakan push, artinya sudah di akhir, elemennya sudah pasti +1 kan. Nah, kalau untuk yang unshift itu harus kita menggeserkan dulu. Geser dulu, misalkan kita bikinkan temporary datanya, baru kita masukkan terus dibalikin lagi. Nah, itu sebetulnya lebih susah dibandingkan dengan menggunakan unshift dan shift. Nah, untuk length itu hanya untuk langsung konsol aja di sininya fruit.length. Kita lihat tuh. Dia hanya untuk mengukur berapa jumlah elemen array di dalam array tersebut ya. Di sini hanya udah ada 3, anggur, mangga, jeruk, maka dia bernilainya adalah 3 ya. Nah, selain itu juga pemanggilan keseluruhan data itu bisa kita lakukan dengan menggunakan for ya. Sebelumnya for misalkan let i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari fruits.length dan i plus console.log misalkan buah plus fruits.i. Nah, kita bisa lakukan seperti ini ya. Jadi kita capture satu persatu, buah anggur, buah mangga, dan buah jeruk. Itu kita menampilkan keseluruhan ya. Oke, selanjutnya nah tadi untuk yang iterasinya kita menggunakan for loop tadi. Untuk yang for each pun sebenarnya hampir sama, berarti tadi fruits.for each. Kita lihat dulu di sini untuk ini. Nah, untuk pointer for each itu memanggil fungsi atau callback function sekali untuk setiap elemennya. Jadi nanti ada hampir sama seperti for, cuma di sini kita menggunakan function lagi dalam melakukan pengulangannya. Ya. Bedanya kalau ini for kan, berarti kita melakukan pengulangan iterasi di sini. Tapi kalau untuk yang untuk yang for each, berarti kita harus menggunakan function lagi. Artinya callback function. Biasanya kita sebut callback function. Kalau seperti ini ya, konsep seperti ini itu kita gunakan callback function karena fungsinya di dalam sebuah parameter untuk sebuah fungsinya ya. Nah, di sini saya tambahkan fruit ini untuk parameter barunya, lalu di sini console.log ini buah misalkan plus fruit. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini sama, ini buah anggur, buah mangga, dan buah jeruk ya. Terlihat lebih sederhana, semuanya dilakukan pengulangan, tapi tergantung dari kasusnya, dan ini semua kasus tidak bisa dilakukan untuk menggunakan for each ataupun yang for. Kalau untuk for each ini lebih sederhana kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan pengen menampilkan keseluruhan data dari sebuah array, kita bisa menggunakan iteration itu menggunakan for each ya. Jadi tidak menggunakan harus memanggil indeks dari array tersebut. Jadi kita bisa langsung saja. Ini untuk yang for each. Ini menggunakan fungsi callback. Kalau misalkan mau menggunakan function yang biasa, artinya berarti di sini function iterasi misalkan ya for each. Bentar, saya lihat dulu salah. Misalkan di sini fruit, nah di sini kita copy aja deh. Nah, seperti ini. Cuma di sini itu tidak menggunakan callback seperti ini. Tinggal di sini kita panggil aja iterasi for each seperti ini.
sebentar. Nah ini ya, jadi tinggal kita panggil aja nama file, nama functionnya, jadi dia akan langsung sama seperti tadi ya. Artinya kalau ini kan terpisah, jadi kita bikin fungsi di luar dari for each-nya. Ya, itu terserah kalian mau menggunakan pemanggilan dari fungsinya atau mau menggunakan callback, itu silakan, ini jadi masalah. Oke, selanjutnya oh ya, untuk yang for each tadi itu kalau misalkan memanggil menggunakan function yang terpisah seperti ini, itu harus terdiri dari susunannya seperti ini. Yang pertama value, yang kedua index, yang ketiga itu adalah array itu sendiri ya. Kalau misalkan ternyata hanya ingin menggunakan memanggil keseluruhan data saja, ya kita tinggal panggil value-nya saja. Seperti yang tadi yang ini. Yang ini berarti kan kita langsung memanggil value ya. Ini berarti tidak menjadi masalah. Jadi kita hanya akan menampilkan keseluruhan saja. Kalau misalkan mau pakai indeks, tinggal pakai indeksnya yang keberapa, dan array-nya tinggal kita tulis array-nya sendiri ya. Oke, selanjutnya itu adalah map. Metode map ini akan membuat array baru dengan menjalankan fungsi pada setiap elemen array. Metode map tidak akan menjalankan fungsi pada elemen array yang tidak memiliki nilai, dan metode map tidak mengubah array yang aslinya. Oke, kita contohkan. Saya buat di sini yang baru ya. Numbers misalkan 28 32 37 49 51 62 misalkan seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan map atau menggunakan map. New numbers dot map. Kita gunakan fungsi callback function dan ini saya buat number. Saya di sini gunakan return, di mana nanti array baru tersebut itu dua kali dari nilai elemen array yang sudah dibuat dari yang number sini. Artinya di sini kita akan lakukan pengkalian number kali 2 seperti ini. Jadi nilai array baru tadi itu 2 kali 2, 8 kali 2, 32 kali 2 dan seterusnya. Nah, cara memanggilnya console.log, ini harus new number ya, new numbers. Oke, kita lihat. Ini saya konsol-logan dulu ya. Console.log numbers. Kita lihat di sini. Ini yang array awal, yang numbers 2, 8, 32 dan seterusnya. Dan ini untuk yang new number, hasil dari map, fungsi map atau metode map, itu adalah 2 kali dari yang number. 2 kali 2 4, 8 kali 2 16, 32 kali 6 4, 37 4 dan seterusnya. Ya, itu untuk fungsi yang map. Selanjutnya untuk yang filter. Nah, metode filter ini membuat array baru dengan elemen yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang disesuaikan lah ya. Nah, di sini kita ngecari berdasarkan, kita akan membuat array baru, tapi sebentar, tapi hanya bernilai genap saja. Ya, berarti di sini let even numbers ya. Jadi di sini kita buat numbers dot filter. Ini hampir sama seperti map. Kita buatkan function callback aja biar lebih mudah.
number, berarti di sini return di mana number mode ini %2 sama dengan 0. Nah, kita coba di sini console.log event numbers. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini angka genap saja. Ya. Jadi hasil dari filter. Kalau dari map itu semua dikalikan dengan 2, tapi kalau filter karena kondisinya itu adalah hasil bagi sisanya itu adalah 0, maka dia hanya genap saja yang ditampilkan. 2, 8, 32 dan 62. Itu untuk filter. Nah, terakhir itu adalah untuk reduce. Untuk reduce itu adalah metode reduce menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan satu nilai. Metode reduce bekerja dari kiri ke kanan pada array, dan metode reduce tidak melakukan pengurangan atau reducing atau reduce pada array yang aslinya. Jadi yang aslinya tetap tidak terganggu sebetulnya. Oke, kita akan coba menambahkan semua konten elemen array yang sudah ada di sini ya. Jadi kita akan jumlahkan. Let sum sama dengan numbers dot reduce init function total dan number. Kita gunakan callback. Return sama dengan total ditambah number. Baru kita konsolkan, console log sum. Kita lihat hasilnya, dan hasilnya itu adalah 241. Artinya 2 tambah 8 32 tambah 37 tambah 9 tambah 51 tambah 2 itu adalah hasilnya 241. Ya, itu untuk yang reduce. Nah, untuk yang reduce itu ada 2. Yang minimal itu ada 2 ini ya. Ada 2 variabel, ada 2 parameter. Yang pertama itu adalah total dan yang kedua itu adalah number. Kalau total itu adalah untuk menyimpan hasilnya, dan untuk yang number itu adalah yang nilai dari yang sebelumnya, previous-nya. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama total adalah total nilai awal atau nilai sebelumnya. Yang kedua value itu adalah value-nya seperti yang map ataupun yang sebelumnya. Untuk yang index itu adalah index array-nya, dan array adalah yang array-nya. Jadi ini tidak bisa menggunakan semua, jadi kita hanya butuh 2 sebetulnya kalau untuk menggunakan akumulasi penambahan tadi. Oke, yang terakhir kita masuk ke pop-up box. Pop-up box di sini sebetulnya adalah jendela yang muncul secara otomatis dan tiba-tiba muncul di depan jendela aplikasi yang tidak aktif. Pop-up window biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada user mengenai aplikasi yang tengah berjalan. JavaScript mempunyai ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah alert box, yang kedua confirm box, yang ketiga itu adalah prompt box. Untuk yang alert box itu tinggal kita tuliskan aja di sini alert hello there misalkan. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah alert. Jadi akan muncul seperti ini. Kondisinya ini hanyalah oke saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah confirm. Kalau confirm ini ada beberapa kondisi sebetulnya ya. Jadi di sini kita buatkan fungsi dulu. Kita lihat dulu di sini. Function tampil confirm misalkan let nama
konfirmasi sama dengan apakah Anda yakin seperti ini ya. If yang pertama, kalau kondisinya true artinya dia mengklik tombol yes, dan else nya itu adalah ketika menuliskan mengklik tombol no. Ya, misalkan alert, Anda menekan Anda setuju, misalkan lebih sederhananya. Yang keduanya, Anda tidak setuju. Oke, ini saya hilangkan dulu ya, biar tidak muncul. Nah ini, saya langsung jalankan aja. Tampil confirm. Kita lihat hasilnya. Nah ini, apakah Anda yakin? Kalau misalkan saya klik yes, klik cancel. Oke, sebentar. Dan kembali, apakah Anda yakin? Oke, lagi Anda setuju. Kalau misalkan cancel, oke, harusnya tidak seperti itu. Sebentar ya. Harusnya di sini ya. Nama konfirmasi sama dengan true. Kalau tadi jadi bersifat semuanya salah, semuanya benar ya. Nah, saya refresh. Apakah Anda yakin? Oke, berarti Anda setuju. Kalau saya apakah Anda yakin cancel, Anda tidak setuju. Nah, ini baru benar untuk yang konfirmasi. Ya. Kalau misalkan mau berdasarkan trigger dari tombol, ini saya tampilkan dulu. Itu kita bisa buat di sini button, tipenya itu adalah button. Di sini saya cek tombol aja. Nah, di sini kita bisa akses dengan menggunakan event on click. Tadi itu nama fungsinya kita tinggal panggil tampil confirm. Tampil confirm seperti ini. Ya, jadi ada triggernya. Kalau tadi kan langsung berdasarkan ini ya. Nah, jadi pas kita klik, nanti dia akan muncul apakah Anda yakin, Anda setuju, oke. Klik lagi, apakah Anda yakin, cancel, Anda tidak setuju. Nah, itu menggunakan trigger. Jadi tinggal kita panggil aja nama fungsinya dengan menggunakan fungsi on klik seperti ini. Yang terakhir itu adalah prompt box. Jadi digunakan untuk menampilkan sebuah prompt yang juga mempunyai kotak isian yang dapat menerima sesuai informasi dari pengunjung. Misalkan di sini contohnya, fungsional tanpa form, var nama formnya, masukkan nama. Oke, nanti kita lihat di sini, kita coba. Saya copy paste saja di sini. Tampil prompt ini kita akan ambil namanya ya. Prompt di sini masukkan nama Anda. Parameter yang keduanya itu tadi ya, ini defaultnya kosong. If nama tidak sama dengan no, maka tinggal kita tuliskan di sini selamat datang plus nama. Berarti kalau misalkan tidak diisi, berarti Anda tidak memasukkan nama Anda. Kita lihat dulu. Oke.
Kita lihat hasilnya. Oh ya, saya buat tombol lagi aja, tampil prompt. Saya copy paste di sini. BR tombol ini kita ganti dengan tampil prompt. Tombol prompt aja ya. Refresh, ini tombol prompt. BR-nya nggak jalan ya. Oke, saya nyimpen BR. Tombol sebentar. Klik tombol. Oke, lihat dulu. Ini tombol prompt. Nah, masukkan nama Anda, misalkan nama saya Vinsa. Nanti akan muncul alert sama tentang Vinsa. Kalau misalkan tidak mengisi, oke, ini masih muncul juga, tapi dianya bernilai kosong. Sebentar, di sini. Tidak sama dengan atau nama tidak sama dengan empty ya. Ini tadi kosong harusnya. Kita lihat. Nah, ternyata hanya bisa satu kondisi. Ya. Oke, itu untuk yang prompt box-nya. Ya. Kalau cancel ya. Selamat datang 0. Sebentar, saya coba dulu. Nah, untuk referensinya sih kita balik lagi ke yang kemarin ya. Untuk referensi JavaScript ini, untuk yang Waitress School saya rasa masih cukup lengkap, sangat lengkap sebenarnya di sana juga. Atau bisa ada tambahan untuk javascript.info ataupun di tutorialspoint.javascript. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai dari awal dari variabel JavaScript, cara penulisannya, output JavaScript itu seperti apa, pengulangan, pengondisian, terus tadi itu penggunaan array, dan terakhir kita menggunakan prompt box ya. Jadi itu yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja di LMS ataupun di kelas, itu silakan ditanyakan. Dan saya rasa untuk yang pertemuan pembahasan mengenai array dasar array ini saya rasa cukup. Minggu depan kita akan coba masuk ke tingkat selanjutnya, yaitu menggunakan dokumen objek model atau DOM ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.